Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Sabrita sebagai moderator dan sesi saya Kelantan Saputra sebagai materi 1. Saya Ramon, materi 2. Saya Andi Karmadan, materi 3. Di sini yang akan dibacakan tentang makalah surat dinas dari kelompok 10 yang dibaca oleh saudara Tuhan. Pengertian dan ciri-ciri surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh instansi pemerintahan, perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi dan berusaha secara formal. Ciri-cirinya antara lain pokok surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, masa panggilan formal, cat atau template instansi. Surat dinas memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat komunikasi formal, sebagai bukti tertulis, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengingat. Agar surat dinas efektif dan profesional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu informasi lengkap dan tepat, format yang wajar dan menarik, bahasa yang jelas, padat dan baku. Baiklah, materi 2 akan diberikan pada saudara Ramon. Oke, pada saat ini kita akan menjelaskan jenis-jenis dari surat dinas. Ada beberapa jenis surat dinas. Yang umumnya itu, yang pertama surat permohonan untuk meminta sesuatu kepada pihak lain. Yang kedua ada pemberitahuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Yang ketiga ada surat keterangan untuk memberikan keterangan resmi tentang sesuatu. Yang terakhir ada memo dan nota dinas yang berfungsi untuk komunikasi internal dalam suatu instansi. Sistematika dan struktur surat dinas. Struktur surat dinas yang diberi yang benar terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pokok surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, alamat surat, salah pembuka, isi surat, kalimat penutup, salah penutup, tanda tangan, dan terakhir nama penulis surat. Bahasa dalam surat dinas. Yang pertama ada bahasa baku dan formal. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar dan sopan. Yang kedua, sopan dan tidak menyinggung. Hindari bahasa yang kasar atau tidak pantas. Yang ketiga, jelas dan mudah dipahami. Sampaikan informasi dengan jelas dan ringkas. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara Tuhan. Baiklah, di sini adalah contoh surat dinas yang baik dan benar. Perhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Kesimpulannya, surat dinas adalah alat komunikasi formal yang penting dalam dunia kerja. Dengan memahami dan menguasai penulisan surat dinas yang baik, kita dapat berkomunikasi secara efektif dan profesional. Ini adalah saran untuk meningkatkan kualitas penulisan surat dinas. Ada beberapa saran yang ingin mengikuti pelatihan penulisan surat dinas, menggunakan panduan dan tiga struktur surat dinas, dan juga menggunakan sistem manajemen dokumen digital. Baiklah, itu saja. Baiklah, itu saja dari materi kelompok 2. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Saya ada kesulitan kelompok lain bertanya, apa itu yang dimaksud dengan surat dinas negara?
sini dijelaskan surat dinas undangan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga untuk mengundang pihak lain seperti individu atau organisasi untuk hadir dalam acara resmi, rapat, seminar atau kegiatan lainnya. Bagaimana? Bagaimana saudara ya? Ya. Oke, selanjutnya dari ditanya dari saudara. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam surat dinas yang diberikan benar? Yang perlu diperhatikan adalah format surat, kepala surat, tanda nama surat, tujuan surat, isi surat, tanda tangan dan stempel dan lainnya. Bagaimana saudara Des? Jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari karya sudah dibacakan oleh saudara. Tujuan dari surat dinas adalah untuk menyampaikan informasi, permohonan, perintah atau pemberitahuan serta acara resmi instansi, lembaga atau individu dalam konteks kerjaan atau organisasi. Bagaimana? Sudah jelas? Dari pertanyaan lain tadi akan dibacakan oleh saudara. Ini pertanyaan Naila adalah apa perbedaan antara surat dinas dan memo dinas? Jawabannya adalah surat dinas adalah surat resmi yang digunakan untuk komunikasi antara instansi atau individu dalam konteks pekerjaan. Sedangkan memo dinas adalah surat internal yang lebih singkat dan digunakan untuk komunikasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Itu saja. Menurut jelas? Baik, dari sisi kita tadi kami tutup. Selesai sudah dari makalah kelompok 10. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.